agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Sebab tu orang dulu-dulu, walau jahat-jahat dia atau nakal-nakal dia hormat agama. Tak pernah lagi kita dengar zaman dulu orang pertikai agama. Kalau Anda orang Kristen meyakini agama Anda yang paling benar, yo sak wajare. Anda orang Islam meyakini agama paling benar, inna dina indallahil Islam, yo sak lumrahe. Tapi dalam konteks Pancasila tidak boleh seseorang menghina agama orang lain dalam bentuk apapun. Betul? Ketika agama Islam atau Nabi Muhammad SAW dihina, banyak umat Islam yang melancarkan protes dengan berbagai cara. Meskipun begitu, penistaan atau penghinaan tersebut masih juga terulang. Orang kalau berilmu tuh semakin berisi seperti padi, semakin merunduk, bukan angkuh sombong. Jadi kata guru saya bilang, letakkan dirimu di bawah rumput, nak. Rumput kan di bawah lagi. Jadi kau hinakan dirimu sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang menghinamu. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang paling sempurna. Para pecintanya mencapai miliaran di seluruh dunia. Maka dengan popularitas yang luar biasa itu, tak heran jika ada binatang-binatang berbentuk manusia yang mencoba merendahkan Nabi Muhammad. Tapi semakin mereka menghina Nabi, semakin Nabi Muhammad merasuk ke dalam hati para pecintanya. Untuk membela Nabi Muhammad, tak perlu kami dibayar uang, bila perlu kami membayar dengan nyawa. Di setiap zaman, para penghina Nabi akan terus bermunculan. Selesai Belanda, muncul Prancis. Selesai di Prancis, muncul di India. Selesai Holy Wings, muncul Dalton dan gerombolannya. Para penghina Nabi akan terus ada. Tapi ingat, para pembela Nabi juga akan terus ada. Orang-orang yang lebih mencintai Nabi Muhammad daripada nyawanya. Maka silahkan pilih, di barisan mana kau mau berdiri. Di barisan orang yang menghina Nabi, atau di barisan orang yang diam tak peduli saat Nabi dihina, atau di barisan orang yang membela Nabi dengan apapun yang dia bisa. Kalau kau nak ulang bayar atau lain-lain. Erek nuk ieu. Ah berapa ya? Nuk ieu ieu. mah karuhun pisan atuh. Oh benar nuk. Urang mah nuk kitu ah. Siapa pipilueun? Lain dengekeun. Urang mah nuk kitu ah dibawa. Ya mah. Kala. Siapa nyerakeun kitu? Nah itu dibawa ku aing. Heuh dibawa ku mana tapi rokok tang dibere anjing. Masalah eta ulah disebut-sebutkan di daerah tuh loba jelema. Heuh tapi aya masalah udud bak pahang aing. Mana memere duit? Iya. Majikan aing teu udud. Di mana rasa kabur masalah geus ke masalah. Tapi urang bereskeun masalah ieu di imah. Tapi ulah dengekeun heula. Sia teh dengekeun heula aing. Ulah ngomong aing era ke cara nama. Anjing ya cara. Pas saya di dieu sama. Iya. Era kan bisa urang anu era mah tuh. Era budi teh atuh. Lain. Mane urusan ieu geus engkewe. Di KUA. Sok rumah tangga mangkewe. Berkatalah yang baik-baik kalau tidak diam, tulislah yang baik-baik kalau nggak usah nulis, lihatlah yang baik-baik kalau nggak tidur. Nih, ngapain harus kita mengotori lisan kita? Cukuplah aib-aibmu, menghentikan lisanmu untuk membicarakan aib orang lain. Kira saya teteh minuman Rasulullah cocok tuh. Kira saya teteh minuman Rasulullah cocok tuh. Qad istuhziya bi rusulin min qablika, awas, telah diejek nabi-nabi terdahulu, dilempar nabi terdahulu. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum, kemudian Allah akan turunkan azab kepada mereka. Haqa itu adalah menurunkan azab, tapi azab itu yuhitu, bisa meliputi semuanya, enggak ada yang tersisa. Semuanya. Fahaqa akan bil ladzina kafaru, bil ladzina sakhiru minhum, akan ditumpangkan kepada mereka, turunkan kepada mereka hukuman dari Allah. Maka nabi yasta'ziun, karena mereka mengecek para nabi. Jadi hati-hati mengecek nabi, ini mengundang petaka dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia akan dihinakan oleh Allah, nggak akan mulia, pasti akan lihat tuh manusia, tunggu waktunya, dia akan dihinakan oleh Allah kalau tidak tobat. Yang menghina Nabi Muhammad, dia akan dihinakan di kaumnya kalau dia punya kaum sebelum mati, akan dihinakan di kaumnya, akan dihinakan di masyarakatnya, akan dihinakan di keluarganya sebelum dihinakan nanti di akhirat.
menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, waspada, jangan sampai kita ini menghina Nabi tanpa kita sadari. Ketahuilah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus peduli. Coba lihat kiri kanan depan belakang kita, Pak. Cuman manusia ini punya sifat aneh, Pak. Kita ini merasa kita nggak bakal mati. Loh, buktinya sekarang masih hidup nih. Udah 60, 70 nggak mati-mati. Tetanggaku mati betul, bapakku mati betul, pamanku mati betul, teman-temanku pada mati betul. Tapi aku masih hidup nih. Banyak manusia ini nggak percaya dia bakal mati, Pak. Mengejutkan, Ustadz Dery Sulaiman setuju Sule dilaporkan terkait dugaan penistaan agama. Cari materi guyonan lain. Sule, mantan suami Natalie Holzer, belakangan ini sedang jadi sorotan lantaran terlibat dalam kasus penistaan agama. Mengetahui Sule ikut terseret dalam kasus penistaan agama ini, Ustadz Dery Sulaiman pun juga ikut angkat bicara. Melansir Great ID, Ustadz Dery Sulaiman sudah bertanya ke Sule soal kasus penistaan agama yang menyeratnya. Saya sudah tanya langsung sama Kang Sule. Kang Sule bilang dia tidak terucap semacam itu. Dia cuma ada di tempat itu, ucap Ustadz Dery Sulaiman. Sule terseret kasus penistaan agama imbas candaan miras Rasul. Komedian Sule belakangan ini sedang jadi sorotan lantaran terlibat dalam kasus penistaan agama. Hal ini berawal saat Sule dan rekannya Kang Saswi menjadi bintang tamu di kanal YouTube Budi Dalton. Saat itu Budi Dalton membuat candaan yang menyebut bahwa miras adalah minuman Rasul. Padahal selama ini miras diketahui merupakan singkatan dari minuman keras. Sule dan Kang Saswi yang ada di sana tampak ikut tertawa mendengar candaan Budi Dalton. Budi Dalton sendiri sudah meminta maaf atas candaan yang menuai kontroversi ini. Namun, Novel Bakmumin selaku anggota Persaudaraan Alumni 212 tetap melaporkan Budi dan rekan-rekannya itu. Budi Dalton patut diduga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad dengan menyatakan miras itu minuman Rasulullah dalam akun YouTube miliknya Budi Dalton